Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Munali Baharudin, saya sendiri Ridwan Nur Rahman dan Yasar Muhammad Farhan. Kami di sini akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Adapun karakteristik ketahanan nasional ada 5. Yang pertama mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, dan konsultasi dan kerjasama. Yang pertama mandiri, artinya ketahanan nasional memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip pantang menyerah, serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua ada dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bahkan mengalami perubahan bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini mengacu pada segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang C, manunggal. Yang 3, manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif, terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat ada wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil yang bersifat kewibawaannya. Dan yang terakhir ada konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Munali Baharudin. Nah, selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional. Asas yang pertama adalah ada asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat. Keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Yang kedua, ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Next. Yang ketiga ada asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, dengan asas kekeluargaan diakui adanya perbedaan dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dan dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau enggak destruktif. Yang keempat, ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras
pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Next. Nah, yang selanjutnya ada kedudukan fungsi ketahanan nasional. Kedudukannya sendiri, ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan undang-undang sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua ada fungsi. Fungsinya itu sebagai ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Nah, salah satu alasan adalah bahwa bila penyimpanan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yasa. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Yang pertama ada pengaruh aspek ideologi, yang kedua ada pengaruh aspek politik, yang ketiga ada pengaruh aspek ekonomi, lalu pengaruh aspek sosial budaya, lalu pengaruh aspek hankam. Yang pertama aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran atau falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Ideologi-ideologi di dunia antara lain: 1. Liberalisme atau individu, 2. Komunisme atau class theory. Komunisme terbagi menjadi dua, yaitu paham agama dan paham Pancasila. Paham agama membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius, bersumber pada falsafah keagamaan dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasi dari nilai-nilai dasar aspek budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, pengaruh aspek politik. Politik di Indonesia dapat digambarkan bahwa politik dalam negeri merupakan kehidupan politik dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Selanjutnya ada pengaruh aspek ekonomi, yaitu sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberikan corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh dari luar. Sebaliknya, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian merupakan pemerintah dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Selanjutnya aspek sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor argon biologis manusia
lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah, terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing atau lokal genius. Lokal genius itu pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya sosial. Selanjutnya yaitu aspek pengaruh Hankam. Keseluruhan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi keberlangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara RI. Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara integritasi dan terkoordinasi. Selanjutnya, hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi oleh atau ditanggulangi oleh negara dan segenap warga Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.